yang saya hormati Bapak Haji, yang kami hormati Bapak Coach, teman-teman sekolah yang saya hormati. Hari ini saya akan memaparkan laporan hasil aktualisasi media desa KSN. Pada kesempatan yang lalu saya sudah memaparkan tentang rancangan usulan tentang pemblokiran bantuan tulisan tugas ajar mahasiswa dari FKIP Desa Kolaka dengan menawarkan referensi manajer. Sebelum saya melanjutkan pada yang terakhir, beberapa peserta juga tidak bisa mengikuti kegiatan pelatihan pada waktu dilaksanakan itu pagi itu jam 8 sampai jam 11 pagi kurang lebih, sehingga rekaman yang sudah kami simpan di YouTube ini kemudian kami sebarkan ke grup ya supaya bisa diakses oleh peserta. Saya kira itu beberapa hal yang sudah kami lakukan terkait dengan kegiatan aktualisasi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya mencatat 2 pertanyaan Pak ya. Yang pertama, apakah sudah ada uji publik atau akademik ketika panduan ini digunakan atau ketentuan ini digunakan di kampus, apakah ini tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada? Sejak tahun 2012 sudah ada ketentuan dari Dikti adanya wajib publikasi bagi mahasiswa S1, S2, dan S3. Nah, wajib publikasi ini nanti berarti mahasiswa harus menulis sebuah artikel ilmiah, bukan hanya sekedar skripsi, tapi juga harus artikel ilmiah yang kemudian harus dipublikasikan pada jurnal seperti yang dibahas oleh Pak Suryadi. Nah, sedangkan pada jurnal-jurnal yang bereputasi, baik di tingkat lokal maupun nasional ataupun internasional, itu salah satu poin penilaian tentang kualitas dari artikel ilmiah yang mau dipublikasi ini adalah terletak pada referensinya. Jadi ketika sebuah tulisan ini di submit atau dikirimkan kepada redaksi jurnal, maka redaktur itu tidak langsung mengirimkan ke reviewer. Mereka mengecek dulu, karena kebetulan saya juga sebagai pengelola jurnal. Ketika sebuah naskah masuk, yang kami cek adalah apakah naskah ini layak untuk kita kirimkan ke reviewer. Salah satu indikator kelayakannya itu adalah apakah dia menggunakan referensi yang baru atau tidak. Kemudian apakah semua referensi yang dia sebutkan di daftar pustaka ini dia cantumkan di dalam naskahnya. Karena kebanyakan itu di dalam naskah ada 10 sumber dia sebutkan. Tapi di daftar pustaka kadang hanya 9 atau mungkin ada 15 dia berlebih. Nah, ini yang kemudian harus dihindari, makanya banyak pengelola jurnal yang kemudian sangat merekomendasikan penggunaan reference manager. Ini salah satu jurnal yang kami kelola, yang kemudian juga di situ sangat menganjurkan adanya penggunaan reference manager. Di sini bahkan disebutkan secara spesifik adalah Mendeley Reference Software
untuk membuat sebuah citasi atau daftar pustaka dalam artikel yang mau dipublikasikan di sini. Sehingga ketika ada sebuah naskah yang masuk ke sini, maka kami akan melihat apakah dia pakai ini atau tidak. Kalau tidak, maka mungkin akan dipertimbangkan untuk dilanjutkan review atau tidak. Pertanyaan pertama itu. Kemudian di samping ketentuan dari Dikti, Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2017 yang dibahas oleh Pak Karman, yang disosialisasikan oleh Pak Karman, itu adalah Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2017 tentang pedoman akademik. Salah satu di dalamnya itu adalah ini, Pak, ada ketentuan yang melanjutkan dari SNDikti, ketentuan bagi mahasiswa sebelum lulus itu harus punya artikel yang siap dipublikasikan. Sayangnya karena mungkin standar mutu yang ditetapkan atau mungkin melihat kemampuan mahasiswa mungkin belum memungkinkan, maka sampai hari ini itu belum dilaksanakan peraturan itu. Nah, karena ini adalah peraturan rektor yang sudah ditetapkan sejak tahun 2017 dan seharusnya ini kita siapkan mahasiswa kita, maka penggunaan reference manager ini saya rasa merupakan salah satu solusi untuk mempersiapkan mereka ke arah sana. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa reference manager bukan yang lainnya? Sebenarnya di panduan penulisan itu ada banyak yang, tetapi kenapa reference manager? Karena dia ini bisa berimbas kemana-mana. Yang pertama, kejujuran dalam menggunakan referensi. Yang kedua, plagiasi, karena mahasiswa itu kadang-kadang ada dua tipe. Ada yang sengaja copy paste, kemudian dia harusnya kan ketentuannya ketika mensitasi atau mengutip karya orang itu, bahkan setiap kalimat itu harus disebutkan sumbernya. Nah, mahasiswa itu kami dapati tidak sadar melakukan plagiasi, dia mengcopy satu paragraf atau satu halaman bahkan, kemudian sumbernya yang ditulis satu di bawah. Ini berarti hanya kalimat terakhir yang dia kemudian declare bahwa saya ambil dari referensi ini, padahal kalimat-kalimat di atas itu semua diambil dari referensi tersebut. Nah, reference manager ini kita anggap sebagai salah satu yang bisa meminimalisir itu. Sehingga kenapa kemudian reference manager ini kita ambil. Sebenarnya ada lagi tindak lanjut, saya sudah ceritakan di laporan itu, tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi ini, karena panduan akademik ini, panduan penulisan ini memang direncanakan akan direvisi. Kalau ini kan dimutakhirkan. Kenapa saya menggunakan diksi dimutakhirkan? Karena memang tidak ada yang dirubah, hanya ditambahi sesuatu yang baru, yaitu penggunaan reference manager. Keinginan dari pimpinan fakultas ke depan panduan penulisan akan kita revisi dengan memperhatikan isi dari susunan dari panduan ini sehingga bisa dilengkapi dengan hal lainnya. Tapi karena mengingat waktu yang cuma 1 bulan, maka kami hanya fokus dulu untuk menambahkan atau memutakhirkan panduan ini dengan menambahkan ketentuan reference manager. Seperti itu dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Peserta anak coach dari Pak Laha di Pak SMSI mengucapkan jazakallahu khair atas semua bimbingan, masukan, saran, dan waktunya untuk berkonsultasi meskipun malam. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Penguji, Dr. Haji Syafruddin SNPT, atas waktu, atas kesempatan telah menguji kami semua. Closing statement yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kami semua peserta saat ini bisa menginternalisasikan nilai-nilai aneka, bukan hanya di kegiatan klaster ini, tapi sampai ke depan dan sampai akhir hayat. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang profesional, menerapkan nilai-nilai aneka, dan menjalankan fungsi sebagai ASN. Mungkin itu saja dari saya dan dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Rudi, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Karman, Karman? Ini fans kami yang sangat luar biasa. Ini ibu luar biasa. Putri, gimana perasaannya? Alhamdulillah. Gimana Pak Idrus? Bu Ayu, mantap sekali. Internalisasi ya.